Kita sholat ikut Nabi apa ikut mazhab? Gitu. Ya ikut Nabi lah, nggak ikut mazhab Pak. Ya, kenapa? Sumbernya pasti dari Nabi. Cuman pertanyaannya begini Pak. Kalau mau ikut Nabi dan tidak ikut mazhab, ada satu syaratnya Pak. Apa? Ya kita harus lahir di masa Nabi. Jadi nggak usah repot-repot pakai mazhab. Bahkan nggak perlu hadis sahih. Kita tidak perlu sahih Bukhari, sahih Muslim dan segala macam kitab hadis, nggak perlu. Orang Nabi di depan mata saya kok. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau kita hidup di zaman Nabi, oke lah, monggo kita sholat langsung ikut Nabi. Kalau kitanya hidup zaman Nabi, ya sekarang masalahnya kita dengan zaman Nabi itu jaraknya beliau mengatakan ya kalau sahabat oke lah, tapi kalau yang sudah kesini ya terus konteksnya adalah kalau ada yang ngomong ya sholatnya saya yang paling benar karena sholatnya saya adalah seperti Nabi gitu. Kapan sampean tahu Nabi gitu loh, ya gitu intinya gitu ya. Jadi berhubung kayak sampean kayak kita semua kepada di zaman sekarang, ya kita mencari literatur, kita mencari literasi yang mengarah ke bagaimana Nabi sholat dengan sebenarnya. Ya tadi dikatakan bahwasanya ya bisa lewat hadis, ya enggak, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Atau kita tengok nih, ya mazhab-mazhab yang ada. Mazhab satu kayak mana sih Pak alirannya, terus cara beliau menafsiri atau memahami sebuah konteks Nabi sholat gimana. 2, 3, 4. Nah, karena kan 4, ya kan. Jadi bukan serta-merta yang dikisahkan atau yang disebutkan oleh beliau Pak Ustadz ini adalah bagi barang siapa yang mengaku dirinya sholatnya paling benar, sudah koyok sholatnya Nabi, ya itu yang salah kaprah gitu loh beliau. Artinya gini loh, ya kita mau melaksanakan ibadah sholat, ya sholat fardu lah, rawatib atau sholat rawatib segala macam lah. Intinya fardu dulu ya. Kita bagaimana melaksanakannya dengan cara yang sesuai tuntunan. Kita tahu dari mana. Sedangkan kita dengan Nabi juga jauh banget gitu loh ya. Kita nggak lihat apa-apa gitu loh. Dengan sahabat kita nggak menangi ya. Cara Jawanya kita nggak menangi, apalagi dengan itu udah. Makanya kalau kita nggak menangi, ya kalau kita nggak melihat secara langsung atau hidup di zaman para nabi ya. Nabi di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya, bukan Nabi yang lain. Mungkin bisa digarisbawahi. Mungkin kalau jenengan punya komentar-komentar yang lain silakan monggo ya, silakan. Tapi yang jelas ini, kalaupun jenengan tidak tahu atau memang kita memang nggak tahu ya janganlah sampai mengaku-ngaku koyok oke sholatnya paling benar gitu loh ya. Ya itu yang perlu digarisbawahi. Karena apa? Ya memang ya yang salah kaprah atau yang sekarang jadi kebanyakan orang dalam tanda kutip ya dikatakan linglung atau keblinger itu kan mungkin segombolan sekerumbulan orang yang mengatakan mengklaim dia paling benar, entah itu namanya apa. Karena apa? Dia seolah-olah dia suka Nabi itu kayak ini kisolatin gitu. Padahal juga mereka ya dalam tanda kutip golongan atau kaum ini bisa jadi ya dia juga menafsiri, dia memahami satu sumber atau bahkan dia dari yang memfatwakannya atau pimpinannya atau apanya lah itu akhirnya dipahami oleh sekelompok kaumnya ya sholat kita lah yang paling tepat. Nah yang lain enggak, akhirnya apa mengklaim golongannya yang paling tepat ya, dan yang lain salah atau aku ini paling benar yang lain kon salah. Nah itu yang paling susah sebenarnya gitu. Jadi ya gini lur ya paling enggak paling enaknya paling gini.
Kalau kita mau ngikut, bukannya mau ngikut ya, kebanyakan kalau kita orang-orang warga 62, kita ngebletnya ke siapa, gitu ya. Selalu kalau dikatakan sholatlah kayak seperti halnya kamu melihatku sholat kan gitu ya. Jadi dikatakan, iya bener nalika orang-orang hidup di zaman beliau ya, zaman Nabi. Kalau enggak ya kita belajar dari madhab-madhab ini. Artinya apa? Pandangannya madhab ini gimana sih? 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 Kan gitu ya. Akhirnya dari kesekian tersebut kita belajar, oh, nah sekarang keyakinan, kemantepan balik lagi neng awalnya sampai dewi-dewi, oh saya mantep cocok yang ini. Oke lah saya ikut dengan pemahaman madhab yang ini. Itu aja simpel. Tanpa perlu bendera-bendera, saya ikut sholatnya gaya mereka yang berbenderanya ini, benderanya ini yuk, cocok bendera. Cari aja literasi sendiri, itu lebih enak. Sah-sah saja. Siapa yang ikut yang nggak boleh? Boleh aja cari literasi, set. Benar, apalagi kalau jenengan cari literasi kemudian jenengan mensohehkan, ya, mensokehkan kalau zaman ini ke para alim, ke para ulama, para asatid, yai, rumah yai yang mumpuni di bidang tersebut. Gus, yai, syekh atau siapapun, saya literasi saya ada sholat Nabi itu seperti ini gimana. Nah, nanti kan bisa sharing seperti itu. Akhirnya kemantapan pribadi balik lagi ke pribadinya masing-masing. Nah, yang nggak benar adalah menjudge atau menghakimi bahwasanya wah yo sih aku yang bener liane salah. Nah, itu yang gak tepat gitu ya. Terus kira-kira jenengan sholatnya atau yang jenengan lakukan setiap harinya, sholat fardu, mungkin bahkan sama sunnah dan rawatibnya segala macam, ikut madhab yang mana, ikut cara yang mana, hasil sendiri, atau jenengan penai melak aja, nggak resiko gitu ya. Oke, silakan cek di, silakan tulis di kolom komentar kita diskusi. Oke, thanks, terima kasih.